Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 berbuntut panjang. Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo turut menolak kedatangan timnas U20 Israel dianggap berkontribusi terhadap pembatalan tersebut. Spekulasi pun muncul, sikap Ganjar itu merenggangkan hubungannya dengan Presiden Jokowi. Seraya di satu sisi Prabowo menyatakan sudah masuk dalam tim Jokowi. Apakah ini momentum peta politik 2024 akan berubah? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada politikus PDI Perjuangan Bang Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Selamat malam Merdeka. Merdeka, oke. Ada deklarator Ganjarian Spartan Bang Ade Armando. Selamat malam. Malam. Bang Ade, Malam. oke. Sehat? Sehat. Sehat, oke. Dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Dan seperti biasanya teman-teman mahasiswa kita undang untuk bergabung melalui sambungan virtual. Ada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Nah ini banyak yang ikut malam ini karena pasti banyak yang pecinta bola. Selamat malam teman-teman. Teman-teman sebagai pemilih paling banyak yang jumlahnya 60% ya Mas Burhan ya. Pada pemilu 2024 ini berhak bersuara nanti, berhak mengkritik, menyatakan pendapat, bertanya juga kepada para politisi di sini. Terutama soal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Pasti banyak yang broken heart di sini ya. Oke, ini akan berpengaruh nggak pada pilihan kalian nanti pada Pilpres 2024? Saya mau ke Bang Adian dulu. Bang Adian, ini kan Indonesia sudah batal ya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Publik kan menuding bahwa dua kader Anda, dua kader PDI Perjuangan, ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kemudian Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, ini turut berkontribusi atas pembatalan itu. Dan PDIP juga tegas menolak kedatangan dari timnas U20 Israel. Ini publik yang kemudian menyalahkan, sampai dirujak sama netizen Bang Adian. PDIP merasa bahwa ini akan merugikan nggak secara elektoral? Secara elektoral kita tunggu aja nanti surveinya saudara kita ini kan. Tapi kalau secara nilai, kita meyakini langkah ini benar. Boleh tidak agak panjang sedikit menjelaskan? Boleh, silakan. Kalau kita berandai-andai ya, kita berandai-andai kemudian misalnya, ini kan tadi temanya siapa yang buntung, siapa yang untung kira-kira. Ya, istilahnya begitu lah. Kalau kita berandai-andai kemudian tim Israel datang, segala macam, apa yang akan terjadi? Rame nggak? Gelombang demonstrasi, sosial media dipenuhi dengan kebencian dan bla 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 bla. Menjelang tahun politik, situasi politik akan sangat panas, akan ada banyak kelompok politik yang coba menunggangi itu. Karena isunya Israel dan Palestina, kemungkinan pergeseran isunya menjadi politik identitas. Kira-kira seperti itu. Itu yang dikhawatirkan PDI Perjuangan? Bukan dong, sebentar dulu. Ada tidak yang diuntungkan ketika itu bergeser pada politik identitas? Mungkin. Lalu kemudian tidak terkontrol sedemikian rupa. Terjadi kekacauan, kegentingan memaksa, lalu terjadi legitimasi untuk pemilu ditunda. Masuklah pada perpanjangan masa jabatan. Ada nggak yang diuntungkan untuk itu? Ada. Oke. Apa yang dilakukan itu dalam konteks kemanusiaan dan sebagainya, walaupun tidak berangkat dari analisa tersebut, tanpa disadari kemudian peluang untuk menggunakan situasi untuk pemilu ditunda perpanjangan 3 periode dan sebagainya terbantahkan. Itu loh. Peluang untuk kemudian isu Israel Palestina berkembang menjadi politik identitas terbantahkan. Dalam konteks itu, disadari tidak disadari, berangkat dari analisa itu maupun bukan, menurut saya bangsa diuntungkan. Itu loh. Nah ini ada dia mahasiswa nih. Boleh tidak mereka punya pendapat? Boleh dong. Boleh tidak mereka punya sikap? Boleh. Boleh tidak kemudian buruh semua punya sikap dan pendapat? Boleh. Boleh tidak Ganjar dan Koster punya sikap? Boleh juga. Yang penting dasar sikap itu memang tidak rasis. Tidak menyerang etnis, suku, agama dan sebagainya, tapi berangkat dari pertimbangan historis, ideologis dan kemanusiaan. Enggak ada yang salah. Dan pernyataan Ganjar maupun Koster tidak menolak Piala Dunia loh. Tapi menolak kehadiran timnas Israel di Bali kalau kata Koster. Di tempat lain boleh, ya boleh. Kalau menurut Ganjar juga sama, dipertimbangkan lagi. Artinya tidak ada. Bahwa kemudian
Ganjar dan Koster dianggap oleh banyak netizen sebagai penyebab. Alat ukurnya apa? Kenapa mereka bukan pengambil keputusan? Mereka berdua bukan pengambil keputusan Piala Dunia dijalankan atau tidak dijalankan. Tapi mereka punya hak konstitusional untuk menyampaikan pandangannya. Kenapa? Karena mereka kepala daerah. Apakah mereka berpolitik? Tidak. Mereka menyampaikan sikapnya, pandangannya, informasi yang mereka dapatkan sebagai kepala daerah. Di mana salahnya? Tidak ada. Tapi justru yang saya tanya, kenapa kepala daerah lain tidak bicara? Bicara dong, sampaikan saya pendapatnya. Kalau misalnya ada yang bilang di tempat saya aman, ya silahkan. Keputusan ada di FIFA. Presiden tetap ingin mau lanjutkan. Koster katakan terserah presiden. Makanya suratnya pada negara loh, pada pemerintah. Ganjar katakan pemerintah pusat lah yang tetap putuskan. Ketika presiden putuskan berjalan, sekjen katakan kita ikut arahan presiden. Lalu FIFA memutuskan, ya salah FIFA lah. Karena FIFA berpendapat melalui Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa ini ada intervensi dari dalam negeri. Intervensinya adalah penolakan dari dua kepala daerah tadi, salah satunya. Gini loh, FIFA itu siapa? FIFA itu berdiri 1904, sudah 119 tahun usianya, sudah berkali-kali saya sampaikan seperti ini. Ada 208, 211, kata Pak Erick 216 negara bergabung di situ. Lalu cuma karena dua pernyataan yang tidak ada ancaman apapun, mereka mundur gitu. Logikanya di mana? Di pernyataan dua orang kepala daerah, dan dalam pernyataan itu alasannya kemanusiaan, ideologis dan historis, tanpa nada ancaman, tanpa intimidasi, tanpa bilang kita mau boikot, tanpa bilang kita mau demo dan sebagainya, tiba-tiba kan mereka mundur. Logis nggak? Ya nggak logis dong. Artinya FIFA harusnya jujur. Ada nggak hal lain yang membuat mereka batalkan? Jujur saja. Ada 208, 11 sampai 16 kira-kira anggota FIFA. Semuanya punya lembaga intelijen. Buka dong datanya. Ancaman keamanan. Jadi. Ancaman keamanan, kekhawatiran, kerusuhan dan sebagainya ada nggak? Kalau ada buka dong. Kenapa? Mereka pasti mengambil keputusan berdasarkan basis data, informasi dan sebagainya. Jadi menurut TDP ini faktornya nggak tunggal? Bukan. Apa iya Cuman sebuah organisasi setua FIFA dengan 200 sekian banyak negara tiba-tiba membatalkan agenda dunianya hanya karena pernyataan dua orang? Yang di dalam pernyataan itu tidak ada ancaman sama sekali. Mungkin nggak? Logis nggak? Menurut saya tidak logis. Tapi publik kan sudah terlanjur berpendapat ya. PDI Perjuangan tidak khawatir ya bahwa ini akan menggerus elektabilitasnya Ganjar Pranowo, Bang Andi? Dalam konteks ini kita lebih khawatir ketika kita tidak bicara dia punya dampak buruk terhadap bangsa. Lebih baik kita bicara dan bangsa terselamatkan dibandingkan kita diam dan tiba-tiba kemudian terjadi sesuatu dan kita saling menyalahkan. Kan semuanya bisa dihitung. Sudah disampaikan pada Pak Presiden sejak Agustus 2022. Ada data dari Lemhanas melalui FGD-nya. Ada data dari BIN dan sebagainya. Itu kan bisa kemudian kita bertimbang-timbang. Saya punya pertimbangan, jangan. Dia punya pertimbangan, jangan. Presiden bilang jalan, ya kita ikut jalan. Ketika Presiden bilang jalan, FIFA bilang enggak ah. Loh, yang ngaco siapa? Itu loh. Kalau menurut saya, FIFA lah yang kemudian tidak menganggap kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Itu loh. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, menurut Gerindra ini bangsa ini diuntungkan dengan batalnya Piala Dunia di Indonesia. Kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Adian. Maksudnya gimana pertanyaan Anda? Iya, apakah kemudian bangsa ini diuntungkan ketika timnas U20 Israel tidak jadi datang ke Indonesia dan kita tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023? Saya nggak ngerti ya. Apa yang jelas kan kalau sikap Gerindra, jangan sampai persoalan gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia ya justru membuat kita terpecah belah. Kita gontok-gontokan, kita saling salah menyalahkan, kita saling serang menyerang. Itu tentu tambahan masalah lagi. Satu sisi tentu kita semua menyesalkan kita nggak jadi tuan rumah Piala Dunia. Ini semua pihak saya pikir sama ya. Semua kita menyesalkan kita nggak jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi yang lebih bahaya lagi kalau gara-gara tidak jadi Piala Dunia ini kita malah terpecah belah sebagai bangsa. Ya. Jadi udah benar ya. Anda udah benar gimana? Iya, makanya maksudnya satu sisi kita ya? menyesalkan. Kok diuntungkan atau tidak? Semua menyesalkan kita tidak jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi
di sisi lain jangan sampai ini justru menjadi pemecah belah antar kita. Kita saling gontok-gontokan, kita saling serang menyerang. Kok tadi bisa ambil kesimpulan sudah? Enggak, makanya saya tanyakan tadi kan Bang Adian saya bilang mengatakan. kita jangan saling salah menyalahkan. Oke. Ya terus? Jadi kesimpulannya bagi Gerindra bagaimana? Apakah kemudian apa Saya yang sudah katakan kita semua menyesalkan kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia. Oke. Jadi tidak ada yang diuntungkan? Apa? Jadi bangsa ini tidak kita semua diuntungkan? menyesalkan. Apa diuntungkan? Diuntungkannya dari para kita semua menyesalkan. Oke. Saya mau ke Bang Ade. Bang Ade, apakah kemudian memang bangsa ini diuntungkan? Gitu. Orang harus jawab begitu. Apakah kemudian bangsa ini diuntungkan ketika kemudian batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023? Ini kan mau ngadu-ngadu. Tadi kan sebenarnya data-datanya sudah disajikan ya. Berapa besar kerugian yang kita emban akibat dibatalkannya. Ini paling tidak kita sudah bicara ekonomi, uang yang keluar sudah berapa banyak. Cuma bahkan kalau kita bicara tentang para fans sepak bola, ya ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa kan, bisa menyaksikan sebuah ajang Piala Dunia langsung di Indonesia. Para pemain sendiri juga sudah mengakui bersedih, menyatakan bahwa mereka seperti kehilangan harapan bahwa cita-cita mereka akhirnya tidak terwujud. Tapi yang terpenting di sini menurut saya begini, ini semua yang dikatakan oleh Bung Adian tadi adalah berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang mungkin saja benar. Ya, saya tidak ingin membantah apakah benar ada ancaman keamanan di sini. Kita tidak melihat data semacam itu, tapi mungkin Bung Adian atau barangkali PDIP punya data-data semacam itu. Tapi yang jelas di ruang publik itu tidak pernah diungkapkan sebetulnya. Ya, yang kita tahu sebagai orang di luar ini semua adalah, dan saya rasa para mahasiswa atau para penonton hanya tahu bahwa sebetulnya semua berjalan begitu lancar sampai 2 bulan sebelum Piala Dunia itu berlangsung. Ketika 2 bulan sudah mau berlangsung itu, tiba-tiba saja ya mula-mula Pak Wayan Koster ya, walaupun sebenarnya suratnya Pak Wayan Koster itu tidak cukup meledak. Ini diikuti oleh Pak Ganjar Pranowo beberapa hari kemudian. Dan itulah yang kemudian meledakkan ini semua. Apakah FIFA mengambil keputusan berdasarkan itu atau tidak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kronologinya begitu. Ya. Jadi Pak Ganjar membuat pernyataan bahwa sebaiknya Israel ditolak. Dan kemudian selanjutnya FIFA menyatakan bahwa Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah. Nah, kalau kronologinya semacam itu menjadi sangat wajar bahwa orang kemudian mengait-ngaitkan dengan pernyataan Pak Ganjar tersebut. Dan ingat, Pak Ganjar tuh sama sekali dan PDIP dan Pak Wayan Koster tidak menyebut soal yang tadi disebut oleh Bung Adian sebenarnya. Hanya murni menyebut soal timnas U20 Israel? Bukan, enggak. Kenapa timnas Israel itu ditolak? Ingat ya, timnas Israel sebetulnya sudah kita ketahui akan menjadi salah satu peserta sejak setahun yang lalu. Ya. Tapi kalau sekarang tiba-tiba 2 bulan sebelum hari H itu dibatalkan, harusnya ada alasan yang jelas kan? Kenapa sekarang tiba-tiba PDIP atau Ganjar atau Koster itu menyatakan sebaiknya kita menolak Israel? Nah, penjelasan yang diberikan yang saya ingat dari Pak Ganjar adalah karena ini sesuai dengan amanat Bung Karno. Ya. Dan kemudian itu kaitannya sama Asian Games, Konferensi Asia Afrika, Ganevo. Ya. Jadi kaitannya adalah dengan sesuatu yang amanat Pak Bung Karno sekitar barangkali kalau saya nggak salah sekitar 60 tahun yang lalu. Jadi itu yang kemudian menjadi pangkal persoalan. Karena ini menjadi ramai dan Pak Ganjar adalah seorang gubernur Jawa Tengah loh, yang sebetulnya tidak terlalu relevan untuk mengeluarkan sikap. Ini beda dengan Pak Wayan Koster yang adalah gubernur Bali. Sementara Pak Ganjar adalah seorang gubernur Jawa Tengah yang venue-nya adalah di Solo. Dan di Solo ada Mas Gibran menyatakan dia sih nggak ada masalah. Jadi pernyataannya Mas Ganjar menolak kedatangan timnas U20 Israel itu perintah partai, ini adalah bentuk tes uji loyalitas atau Mas Ganjar dikorbankan? Nah, itu menjadi ramai di situ kan, menjadi spekulatif. Pertanyaan besarnya kan begini, kenapa Ganjar ya yang harus bicara semacam itu? Misalnya kalau saya mau berandai-andai, misalnya kenapa enggak Ibu Puan yang adalah ketua DPR kan, yang pasti lebih strong ya kalau dia menyatakan itu. Kenapa Pak Ganjar? Dan
kalau kita baca di majalah Tempo itu kan digambarkan di sana bahwa selisih antara pernyataan Pak Koster ke Pak Ganjar itu ada selisih sekitar 8 hari kalau nggak salah. Jadi tidak langsung tuh. Jadi pada tanggal 13 katanya Bu Mega menginstruksikan Mas Utut untuk mengeluarkan pernyataan menolak Israel. Besoknya Pak Koster. 8 hari kemudian baru Pak Ganjar. Jadi ada selisih 8 hari di mana Pak Ganjar seperti Mas Ganjar seperti menimbang-nimbang barangkali perlu atau tidak mengeluarkan pernyataan tersebut. Yang akhirnya dia putuskan dikeluarkan. Jadi ini tes uji loyalitas menurut Anda? Sehingga wajar dong. Atau dikorbankan? Sehingga wajar kalau kemudian orang berspekulasi, paling tidak menganalisis, berspekulasi, membayangkan bahwa hanya Mas Ganjar yang diminta untuk mengeluarkan pernyataan ini dan bukan tokoh-tokoh PDIP yang lain. Barangkali karena ya memang untuk menguji seberapa loyal dia terhadap keputusan partai. Ya. Yang negatifnya, yang sisi yang lainnya di other analisis adalah bahwa jangan-jangan memang ada orang-orang yang nggak suka dengan Mas Ganjar dan kita kan juga nggak mau menutup mata dari kenyataan bahwa sebetulnya sulit sekali Mas Ganjar ini untuk maju jadi capres selama ini. Nah sehingga disitulah timbul dugaan bahwa jangan-jangan ini memang dalam rangka menjebak atau menjatuhkan Ganjar Pranowo. Oke, saya mau tanya ke Bang Adian menanggapi ini tadi. Menanggapi yang mana menjebak? Yang tadi apakah jangan-jangan ini adalah bagian dari tes uji loyalitas dan jangan-jangan ini ingin menjebak Mas Ganjar? Pak Ganjar, Pak Koster itu pernah menjadi anggota DPR, pernah memiliki jabatan-jabatan lain dan sekarang menjadi gubernur. Kepiawaian politiknya, ketangguhan dirinya tidak perlu kita ragukan. Dia bisa lolos sedemikian banyak dari banyak jebakan politik lainnya dan saya pikir dia tidak dijebak. Dia dengan sadar, makanya sampai sekarang dia tidak membantah itu. Sekalipun dia tidak membantah, dia cuma bilang nanti akan terbuka kebenarannya. Itu saja yang dia sampaikan. Nah yang menurut saya, bisa nggak sih kita masuk pada ruang logika saja? Ini logis nggak? Gitu loh. Saya selalu membayangkan hampir setiap malam, ini Ganjar dan Koster ini berdua. Ya nggak? Seolah-olah itu membuat 216 negara ini mundur gitu loh. Ini logikanya di mana? Seolah-olah 216 negara ini gemetar ngelihat Ganjar sama Koster. Walaupun omongan mereka juga bilang, jangan tim Israel jangan datang ya. Nggak ada ancaman apapun. Gitu loh. Kok tiba-tiba begini? Oh nggak logis ini. Menurut saya tidak logis. Ini mempermalukan FIFA sendiri. Kalau Bung Ade bilang Spartan, ya Spartannya mereka berdua gitu loh. Dua orang melawan 216 negara dengan seluruh pasukannya, dengan seluruh aparat keamanannya dan seluruh rakyatnya. Kira-kira seperti itu. Apa iya? Apa ia sedahsyat itu Ganjar? Atau dia dikambing hitamkan oleh sebuah gerakan lain yang mungkin mau mencuri momentum politik? Itu siapa maksudnya? Saya tidak tahu. Tapi kita periksa. Dari tadi pagi saya baca betul pernyataan Pak Koster. Saya baca sampai ambil suratnya. Saya baca betul pernyataan Pak Ganjar. Gak ada sesuatu yang istimewa. Dia cuma bilang, jangan tim Israel janganlah datang ke Bali. Bali loh kata Koster. Bukan ke Indonesia, ke Bali. Ganjar juga cuma bilang standar seperti itu. Gak ada ancaman, gak ada intimidasi, gak ada bilang kami akan boikot, kami akan demonstrasi, akan ada. Gak ada. Sangat intelektual bahasanya, sangat tertata. Bobotnya memang bobot seorang gubernur gitu. Terus apa masalahnya? Yang saya takutkan begini. Ketika kita benarkan orang mencaci maki, membuli orang lain karena pernyataan-pernyataan sikapnya, kita jadi menghakimi orang lain dan berlaku diktator tanpa kita sadari. Lebih baik kita periksa salahnya di mana pernyataan mereka. Ada nggak? Kalau nggak ada biarkan itu hak mereka. Itu loh. Orang selalu katakan begini, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu akan saya bela sampai mati. Kira-kira seperti itu gitu. Tapi, bukan kita caci maki. Ya, Bang Ade, tapi apapun yang dikatakan oleh Mas Ganjar kan sekarang diserang ya oleh publik ya. Ini sebetulnya merugikan ya berarti untuk elektoral Mas Ganjar dan tiket pencapresan yang juga belum pasti begitu. Oh iya, saya seperti dikatakan tadi, saya ini Ganjarian. Saya anggota Dewan Pembinanya ya. Dan sekarang ini sudah berulang kali saya dikontak, dihubungi oleh berbagai orang yang menyatakan saya mundur aja deh, saya nggak jadi dukung Ganjar. Kalau kita baca berbagai medsos tadi dikatakan kan Instagramnya Mas Ganjar itu diserbu oleh nggak tahu berapa ribu katanya tadi ya. Dan mayoritas atau banyak diantaranya yang menyatakan bahwa saya kecewa, saya tidak lagi menjadi pendukung Ganjar. Jadi jelas
walaupun kita memang harus menunggu hasil survei berikutnya ya. Tapi kalau ini sih buat Mas Ganjar jelas sesuatu yang merugikan dalam pandangan saya. Dan sayangnya, seperti saya katakan tadi, saya adalah pendukung Ganjar dan saya merasa bahwa sampai saat ini Ganjar adalah kandidat terbaik untuk menjadi presiden di Indonesia ya. Tapi akibat ini ya, ini bisa berdampak sangat serius terhadap elektability dia dan juga mungkin terhadap PDIP. Mas Burhan, bagaimana kemudian publik melihat peristiwa pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ini? Apakah memang berdampak serius terhadap elektoralnya Ganjar Pranowo dan juga PDI Perjuangan meskipun belum ada datanya ya Mas ya? Tapi ini kan publik sebegitu merujak nih, netizen ini merujak di Instagramnya Mas Ganjar, kemudian ke PDI Perjuangan gitu. Dari situ aja masih udah bisa tergambar gak sih? Sebenarnya ada survei telepon yang kami lakukan secara representatif tanggal 22 sampai 27 Maret. Nah tentu ada kelemahan karena tidak bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tapi setidaknya data BPS, mereka yang punya HP itu 83%, cukup besar. Nah dari survei yang kami lakukan itu ada temuan menarik. 53 sampai 59% warga Indonesia itu pada dasarnya setuju Piala Dunia tetap diadakan di Indonesia meskipun dengan resiko harus mendatangkan Israel. 53 sampai 58% ya? Tergantung simulasi pertanyaannya. Tetapi 8 simulasi yang kami pakai itu semuanya menemukan mayoritas masyarakat setuju bahwa Israel boleh datang karena bagian dari peserta yang lolos kualifikasi. Nah ini menarik karena waktu kami melakukan survei itu, ruang publik itu diisi oleh suara penolakan dan bukan hanya dari PD Perjuangan, tapi juga dari PKS, dari PAN, termasuk dari ormas Islam seperti Muhammadiyah atau MUI. Tetapi ketika kita melakukan survei, ternyata suara penolakan itu minoritas. Paling tinggi itu 35% yang menolak. Ya. Tergantung jenis simulasinya. Nah pertanyaannya, apakah suara penolakan itu punya dampak terhadap PD Perjuangan atau Ganjar? Kita punya pertanyaan, pemilu 2019 memilih siapa? Nah mereka yang memilih PD Perjuangan ada 19% dalam survei kami yang mengaku di pemilu terakhir, itu ternyata sebagian besar setuju Israel tetap datang. Jadi artinya ada gap antara aspirasi elit dengan basis konstituen. Nah siapa yang menolak kehadiran Israel? Sebagian besar adalah mereka yang mengaku memilih PKS dan PAN dan P3. Nah artinya penolakan itu memang ada resonansinya, tetapi di kalangan basis pemilih partai-partai Islam tadi. PKB pun mayoritas setuju, tetapi 3 partai Islam ini dalam survei kami itu menolak kehadiran Israel. Nah berikutnya kita juga punya pertanyaan, capres siapa yang akan ibu bapak pilih jika pemilu diadakan pada saat survei dilakukan. Nah lagi-lagi menarik temuannya, mereka yang mengaku memilih Anies Baswedan mayoritas telak menolak kehadiran Israel. Tetapi yang mengaku akan memilih Ganjar mayoritas tetap setuju Israel hadir karena mereka merasa Israel itu adalah peserta yang lolos kualifikasi Piala Dunia. Jadi lagi-lagi yang ingin saya katakan adalah ada gap antara aspirasi elit dengan basis masanya. Nah pertanyaannya, apakah mereka yang setuju, yang kebetulan mengaku akan memilih PD Perjuangan atau Ganjar, kemudian melampiaskan kekecewaan ke yang lain, saya tidak tahu. Karena surveinya dilakukan sampai tanggal 27 Maret, sebelum pembatalan. Dan apakah eskalasi kekecewaan itu membesar, karena terakhir kan 59% yang tetap setuju Israel hadir. Asumsinya saat itu Piala Dunia tetap berlangsung. Ternyata kan beberapa hari kemudian ada keputusan FIFA yang mengatakan dibatalkan. Nah itu wallahu alam. Jadi belum tahu siapa yang dapat untung dan dapat rugi ya? Meskipun ada beberapa analis yang mengatakan kemungkinan mereka yang merasa kecewa dengan statement PD Perjuangan atau Ganjar, kemudian melampiaskan kekecewaan dengan memilih calon yang lain, misalnya ke Pak Prabowo, itu make sense. Karena karakteristik demografinya mirip. Jadi justru aneh kalau kecewa terhadap statement Ganjar larinya ke Anies. Karena Anies pada dasarnya udah menolak basis masanya juga demikian. Cuma lagi-lagi ini kan spekulasi. Kita tunggu dulu survei yang lebih saintifik, yang face to face. Saya mau tanya, Anies pernah menolak? Bukan, maksud saya kalau belum kita pernah lihat. Ada pernyataan. Belum pernah ya? Komposisi pemilih. Kalau kita, kan ada pertanyaan. Jika Pilpres diadakan hari ini, siapa yang ibu bapak pilih?
mayoritas pendukung Anies menolak. Ya, kedatangan timnas Nah, U20 itu yang kemudian membuat Anies dia diem saja kan, Iya, karena iya. dia iya, ngapain? Karena suaranya udah terrepresentasikan oleh penolakan misalnya segmen pemilih ormas Islam dan lain sebagainya. Tapi poin saya ini rumit, gitu ya. Rumit karena terus terang ada banyak hal, banyak variabel yang kita tidak tahu persis, gitu ya. Apa yang disampaikan Bung Adian atau Bung Ade tadi itu menambah komplikasi. Tapi buat pemilih itu sederhana mereka melihatnya. Jadi yang disampaikan oleh Bung Adian mungkin sebagian dianggap asumsi. Tetapi yang sudah pasti adalah satu, tuan rumah dibatalkan. Dua, hitung-hitungan soal kerugian. Meskipun kita bisa berdebat ya, misalnya sama Bung Sandiaga, apa betul sampai sekian triliun. Tapi paling tidak kan sudah ada nih ongkos yang harus dibayar. Nah pertanyaannya, publik ini menyalahkan siapa atas kegagalan itu? Nah ini bagian dari misteri yang kita harus tunggu lebih sabar. Oke, karena hasil surveinya karena gitu. surveinya belum ada. Oke, basis pemilih Ganjar bisa beralih ke Prabowo. Gerindra melihat peluang itu nggak, Bang Habib? Ya kita nggak sepragmatis itu ya. Ini soal kehidupan berbangsa dan bernegara beyond ya, jauh di atas otak-atik peralihan dukungan. Saya tapi perlu sampaikan bahwa sikap Gerindra adalah tegak lurus, ya, loyal kepada pemerintah, sikap pemerintah di mana Piala Dunia ini kan Under 20 sudah sejak lama diputuskan, ada proses kualifikasi dan lain sebagainya, yang secara de facto ada lolos tim Israel, dan itu pun ya Duta Besar Palestina sendiri yang menyampaikan bahwa ini istilahnya Palestina bisa memahami bahwa kehadiran Israel kalaupun hadir ya, karena sebagai hasil dari kontestasi, hasil dari bukan dia diundang begitu saja, tapi hasil kontestasi. Yang kedua, tidak mengurangi dukungan Indonesia kepada Israel. Nah, anggap kata Zuhair Al-Sun itu Duta Besar tersebut, sehingga kita semakin yakin bahwa kita memang tegak lurus pada keputusan pemerintah dalam hal ini ya, menyelenggarakan Piala Dunia ini. Nah, saya nggak mau ngomong ini Mbak ya, kita harus ngomong pemilu ini masih hampir setahun lagi ya. Kalau dibilang game changer itu omong kosong saya pikir ya. Dan di atas soal kontestasi pemilu ada hal-hal besar yang menurut kita ya kan perlu kita jadikan topik untuk kontestasi ini. Masa sih game changer karena soal FIFA doang gitu kan ya. Kita enggak lah. Jadi kalau perintah Pak Prabowo jelas ke saya tadi yang saya pertama sampaikan. Kita jangan terpecah-pecah. Kita mau Piala Dunia kita udah ribut ya kan. Gagal pun kita mau ribut-ribut lagi. Ngapain kita buang waktu ya. Yang paling penting adalah udahlah sekarang kita cari evaluasinya seperti apa. Cari bagaimana meringankan dampaknya ini seperti apa ke depan otoritas olahraga kita. Tapi kalau dapat berkah elektoral masa nggak bersyukur? Apa? Masa kalau dapat berkah elektoral? Ya makanya kadang-kadang kan teman-teman ini kan menjebak kita seolah-olah kita sepragmatis itu gitu, serendah itu. Gitu. Itu ya, kan saja. kata pengamat, kemungkinan mungkin ada pergeseran. Ya, kita harus tetap mengedukasi publik. Ya, Bang Adian bahwa ada gap perbedaan antara basis kepentingan elit dengan suara di publik tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan dari hasil surveinya. Jadi ada perbedaan pandangan antara elit dengan publik menanggapi soal kedatangan timnas U20 Israel, dan itu terpotret dari hasil survei. Gimana? Ya, sebenarnya kan banyak yang kita sampaikan termasuk saya tadi itu lebih besar presentasinya dengan pengandaian dalam bentuk asumsi-asumsi ya. Misalnya begini, kalau misalnya saya contohkan, memangnya kalau timnas Israel datang ke Indonesia yang dibawa bolanya, kaosnya, atau jangan-jangan ada konflik yang itu terbawa. Itu loh. Mungkin publik melihat sebatas bolanya yang dibawa, atau kaosnya yang dibawa, atau simbol-simbol kesebelasannya yang dibawa. Kalau berhenti di situ, ya bagus. Tapi kalau kemudian konflik dia terbawa bagaimana? Itu loh. Siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Ini asumsi. Tapi maksud saya kalau menjawab apakah ada gap tadi, ya bisa saja. Karena mungkin kita melihat lebih, wah kalau ini gimana segala macam. Faktor yang itu lebih banyak. Dan sampai saat ini memang tidak ada satupun kata dari Ganjar dan Koster yang bilang batalkan Piala Dunia. Tidak ada. Tidak ada gitu loh. Jadi jangan kemudian, dia cuma menolak satu negara. Jangan dijadikan alasan bahwa dia menolak semuanya. Tidak. Saya mau ke Bang Ade.
Tapi dijawabnya nanti dulu bahwa ada pergeseran tadi basis pemilih Ganjar yang mungkin ke Prabowo Subianto melihat tadi ada gap antara kepentingan elit dengan suara publik. Ini bagaimana tanggapan dari relawannya Ganjar, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.